Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces. Harusnya kemarin juga, tapi udah banyak saya bikin bacaan, kemudian personal readingnya juga kalau hari Minggu tuh banyak, jadi energinya habis sampai malam. Oke, so ini adalah bacaan cinta ya, my dear Pisces. Mohon maaf agak telat ya, harusnya di minggu lalu, tapi ya sudahlah ya, karena ini timeless dan general reading, so bisa resonate bisa tidak. Oke Pisces, saya mau jualan dulu, mau apa ini, promo dulu, iklan dulu. Oke, ini adalah produk dari Light Angel sendiri ya. Ini berupa spray untuk ruangan ya. Ada yang bilang pengharum ruangan. Enggak, ini bukan sekedar pengharum ruangan. Ini adalah positive mood spray. Jadi memang untuk menghalau energi negatif yang ada di ruangan tempat kita berada. Gitu. Cara pakainya mudah, cuma disemprot begini aja. Oke, jangan sampai kena kulit, jangan sampai kena mata. Karena isinya adalah berupa air destilasi dengan 3 macam minyak esensial atau essential oil ya, minyak atsiri, vanilla, orange sama lavender. Baunya itu sangat menenangkan, bisa bikin kalian yang stres jadi lebih calm down, bisa bikin kalian nyenyak tidur juga yang susah tidur. Kemudian di dalamnya juga ada amethyst stone. Nah, amethyst stone itu memang dipercaya dapat menghalau energi-energi negatif di sekitar kita gitu. Harganya berapa? Murah banget, cuma 60.000 dan bisa dibeli melalui WA yang ada di bawah. Kemudian ada juga gelang ini adalah untuk kalian per zodiak ya. Ini yang saya bawa di sini: Aquarius, Gemini, Cancer, kemudian Aries, satu lagi apa nih, Libra. So untuk kalian yang ingin membeli, ini juga nggak mahal, cuma 30.000 dan silakan hubungi WA di bawah ini gitu ya. Oke, kita mulai aja readingnya. Ini karena love reading, saya pakai Whisper of Love dulu untuk guidance ya. Untuk secara garis besar kita mengacu ke kartu yang akan terbuka ini gitu. Kartunya apa kita lihat. Ups, sudah ada. Thank you. Saya punya seorang sahabat yang menghilang entah kemana. Seorang Pisces. Oke, Mbak, dimanapun Mbak, dia manggil saya Mbak, saya manggil dia Hai. Dimanapun kamu berada, saya nggak tahu kamu nonton saya atau tidak, tapi saya mau say hi aja. I hope you are okay. Oke, ini kartunya. Rest and relaxation is essential. We all have fundamental needs to take a break. Apakah dalam percintaannya Pisces lagi mengalami kegalauan, stres, sehingga kartunya bilang harus istirahat? Bisa dalam arti harafiah beneran istirahat gitu ya, bobok cantik gitu ya. Bisa juga istirahat sejenak dari hubungan, mungkin hubungannya agak-agak gimana gitu, atau apa? Oke, kita akan lihat aja kartu selanjutnya ya, my dear Pisces. Yang jelas ini tentang Pisces yang lagi galau, stres, dan dibutuhkan ketenangan. Kan sesuai ya, beli ini aja, tenang. Oke, ruangannya jadi bikin tenang, asik kan. Terus menerus jualan dan promosi ya, katanya promosi nggak boleh sekali doang ya kan. Oke, saya buka kartu tarotnya pakai Rider White Tarot ya. Ini pada mau kabur semua atau gimana nih? Oke, sebentar, saya pakai 7 card untuk tarotnya. Pas 7. Thank you.
Hey, my dear friend, if you are my dear, karena Pisces yang saya kenal ini sangat sensitif dan dia clairvoyant ya, bisa lihat, bukan indigo, clairvoyant, bisa lihat, bisa dengar, bisa rasa, itu clairvoyant. Kalau saya cuma bisa dengar, saya nggak mau lihat karena saya penakut, dan saya bisa rasa, bisa dengar doang kalau saya, gitu ya. Kalau ini Pisces ini si Mbak ini tapi nggak tahu dia ada di mana, apakah dia nonton. Biasanya sih dia nonton. Oke, anyway, saya harus membuka kartu paling bawah, The Tower. Oke, saya tahu ini 7 cardnya di sini, but the towernya saya keep juga ya, my dear. The Tower moment nggak perlu ditakuti sebenarnya, walaupun ada di satu reading personal, and then the Tower ini bicara tentang di tempat kerjaannya si yang reading itu ada pemecatan waktu itu, dan itu terjadi 2 minggu setelah personal reading. Untung orang yang personal reading sama saya itu nggak dipecat, tapi memang ada pemecatan besar-besaran di tempat dia bekerja gitu ya. Iya, kalau memang itu tergantung, itu kan personal reading, jadi memang khusus buat dia gitu. Kalau general reading gini, masa saya mau bilang, woi kalian semua dipecat, nggak mungkin begitu kan? Oke. Tapi The Tower Moment juga bukan sebuah kartu yang patut untuk ditakuti gitu. Oke. Kenapa? Karena The Tower Moment itu bicara tentang satu momen atau satu peristiwa di dalam kehidupan, dan karena ini percintaan ya, di kehidupan percintaan lah gitu ya. Di kehidupan percintaannya si Pisces ya, yang mengingatkan Pisces bahwa hey, kalian ada di dalam tower yang terbakar. Mau diem aja di situ, apakah bisa selamat? Bisa, tergantung nasib ya nggak sih? Apakah mau lompat dari tower itu, lompat dengan penuh keyakinan bahwa kalau lompat bakalan selamat gitu. Lah kalau di bawahnya air kan selamat lah ya. Atau di bawahnya itu tanah yang gembur, jadi kalian cuma paling ya kesleo gitu kan, bisa juga gitu. Tapi intinya memang The Tower Moment mengharuskan kalian lompat dengan penuh iman atau keluar dari zona nyaman kalian. Gitu ya. Ini saya taruh aja di sini. So saya taruh di sebelahnya kartu rest and relax tadi ya. Kita buka kartu pertama. Kalian ini belum ada yang terbuka. Oke. Knight of Wand. Oke, bicara tentang percintaannya si Pisces, ternyata ini terimbas dari peristiwa masa lalu atau orang dari masa lalu yang datang ke kehidupannya Pisces. Dengar ya, kalau bicara tarot, orang masa lalu itu bisa mantan, bisa bukan mantan. Jadi nggak langsung, oh mantan datang. Nggak gitu, oke? Kalau bicara tarot, bicara tentang kehidupan masa lalu juga. Kehidupan masa lalu apa? Tarot bicara tentang reinkarnasi. Jadi mungkin saja di kehidupan terdahulu ada sebuah hubungan antara kalian dengan seseorang, tapi belum ketemu di masa sekarang. Dan tiba-tiba orang itu datang di kehidupan kalian dan akhirnya membuat sebuah perubahan. Tower Moment ya, sebuah perubahan, dan juga mungkin menimbulkan kegalauan di dalam dirinya si Pisces. Intinya, ini ada seseorang atau peristiwa masa lalu yang datang ke kehidupan percintaannya si Pisces dan membuat si Pisces galau. Mau diem aja, atau lompat dari zona nyaman, atau bagaimana? Gitu, kita lihat kartu selanjutnya ya. Nyambung, ada The Devil. The Devil ini kadang-kadang untuk orang yang skeptis atau memandang tidak suka dengan bacaan tarot ya. Saya pernah ada di masa itu, sekarang saya lebih cuek bebek bodoh amat gitu kan.
orang-orang itu mengacu pada satu kartu dari 78 kartu tarot. Satu kartu ini yang membuat orang-orang yang skeptis itu atau orang-orang yang nggak suka itu bicara tentang tarot adalah kartunya setan. Karena ada the devil. Padahal andai mereka mengerti, ya, andai, oke, ini bicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, dan itu sudah ada di kitabnya agama-agama. Ada Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, kan gitu. Oke, apa yang baru dari itu? Kalian sudah tahu, sudah diajarkan dari kecil bahwa kenapa manusia berdosa, karena ada temptation, karena ada keinginan dari si manusia pertama, ya, Adam dan Hawa, untuk makan buah yang seharusnya tidak dia makan, gitu kan. Ya, apapun lah peristiwanya, yang jelas temptation, keinginan daging, keinginan dalam diri untuk melakukan sesuatu yang sudah dilarang. Nah, kalau dihubungkan dengan bacaan kalian kali ini, para Pisces, itu berarti pada saat kalian ketemu orang tersebut atau peristiwa tersebut yang masuk ke dalam kehidupan percintaannya si Pisces, ada temptation, ada keinginan yang seharusnya mungkin tidak ada keinginannya, tapi jadi ada gara-gara peristiwa itu, gara-gara orang itu, gitu ya. Oke. Ada yang bilang kalau personal reading sama saya sangat rinci, sangat detail, ya. Saya akan selalu seperti itu, saya tidak gimmick, saya tidak merekayasa apapun yang saya berikan ke publik, mau personal maupun general. Nggak ada, saya baca apa saja yang ada di sini, gitu. Oke? Right. Seven of Wands. Apa yang ada di kepalanya si Pisces itu adalah pergumulannya dengan dirinya sendiri. So, kalau dalam percintaan tiba-tiba kalian menemukan kegalauan, jangan salahkan peristiwa atau orang lain. It's all about you, karena ini adalah hidupmu. Kalianlah yang bisa menentukan apa yang harus kalian lakukan dan bertanggung jawab atas itu. Jangan apa-apa dilempar ke orang lain, dilempar ke peristiwanya gitu, gara-gara ini sih, gara-gara itu sih. Saya paling sebel dengar kata gara-gara. Come on, kalian punya, masing-masing pribadi itu punya pemikiran, punya keputusan masing-masing gitu. Jadi apapun yang kalian putuskan, bertanggung jawablah atas itu, karena nggak akan bisa kalian lempar ke orang lain atau ke peristiwa atau apapun gitu. Harusnya ya ini ya tanggung jawab kalian yang harus kalian hadapi, ya Pisces ya. Oke, so ya akan ada kegalauan kalau pertanyaannya seperti itu, karena memang yang berkecamuk di kepala kalian, di hati kalian tentang percintaan itu adalah hal yang wajar, dan itu memang tentang diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa telah mengambil keputusan yang nantinya akan kalian sesali, tapi kalian nggak bisa tarik balik, ya sudah, do something untuk memperbaiki itu gitu. Siapa tahu masih bisa diperbaiki, ya Pisces ya. Oke, kartu keempat adalah biasanya juga kartu yang saya fokuskan gitu. Kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Oke, kartu keempat ini adalah King of Swords. Oke, King of Swords. If you need, kalau kalian butuh bantuan, akan ada bantuan, dan kalian harus benar-benar mencari bantuan dari orang yang tepat. Apakah orangnya ada? Ada. Monggo silahkan lihat sekeliling kalian, ada yang bisa bantu kalian atau enggak. Oke. Sebagian dari orang yang datang ke, enggak, mostly, hampir semua
semua jangan-jangan yang datang ke saya untuk personal reading karena mereka mencari bantuan, nah something like that. Orang yang bisa kalian percaya, yang bisa kalian andalkan untuk membantu kalian di bidang percintaan yang lagi ruwet ini, yang bikin galau. Apakah orangnya ada dan datang kepada kalian? Iya, ada dan mau bantu. Iya, ada dan mau bantu. Gitu. Orangnya sudah ada. Tinggal kalian mau dibantu atau enggak gitu. Kemudian apalagi yang terjadi? Ini sebenarnya kartunya meaningful semua tuh. Ada the star. Ini kartunya si Aquarius. Deket banget Aquarius sama Pisces. Jadi sebagian dari Pisces yang mendekat ke zodiak Aquarius itu seperti Aquarius ada imbasnya. Kalau yang mendekat ke Aries ya bulannya, dia akan terpengaruh oleh Aries juga gitu. Jadi lebih keras kepala. Oke. Tapi yang mendekat ke Aquarius akan seperti Aquarius, lebih angin-anginan atau lebih nggak netep gitu. Apa yang dia buat gitu, kayak iya enggak dan agak nyentrik ya. Oke, kalian Pisces banget atau Pisces yang terpengaruh oleh dua zodiak itu, atau ada Aquarius di dalam chart hidup kalian, monggo silakan saya kembalikan lagi kepada kalian. Yang jelas ini Aquarius ini bicara tentang the future, something good in the future gitu. So segala peristiwa percintaan yang bikin Pisces galau saat ini sebenarnya berpengaruh pada masa depan kalian. So, kalau kalian sudah tahu ini berpengaruh ke masa depan kalian, ada baiknya kalian memikirkan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dilakukan. Minta bantuan kalau perlu, tapi memang ada yang bisa membantu kalian dan dia mau gitu bantu, karena ini berhubungan dengan future kalian. Dan di bidang percintaan memang lagi tersorot ke dalam kehidupan kalian saat ini gitu. The Star adalah sesuatu yang baik, tapi memang belum terlihat kadang-kadang saat ini gitu, karena masih in the future kan, jadi belum terlihat. Tapi kalian tahu nggak, 10 menit lagi juga future loh. Kan future tuh kan masa depan yang belum terlihat ya. 10 menit lagi juga kita nggak tahu apa yang terjadi. So same lah, tetap aja it's a future gitu kan. So semua kegalauan ini ada hubungannya dengan future, ada hubungannya dengan masa depannya si Pisces. Oke, Pisces. So perlu dipikirkan baik-baik sebaik mungkin supaya tidak salah langkah gitu. Oke. Lanjut dengan Six of Wands yang terbalik. Apalagi yang terjadi di dalam kehidupan percintaannya si Pisces. Something that you want it as your goal, sesuatu yang kalian inginkan sebagai goal kalian, sudah berjuang, mempersiapkan dan lain-lain, tiba-tiba jungkir balik. Tidak seperti yang kalian inginkan, tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak seperti yang kalian expect ya. Kalian berharap sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa di hubungan percintaan ini, tiba-tiba kalian menemukan satu hal, dua hal, tiga hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya kalian harapkan. Apa yang terjadi? Even kalian sudah bisa merasakan tadinya ini baik-baik saja, tapi di perjalanannya waktu ternyata tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tentu saja karena waktu tidak menetap, apapun tidak menetap. Ada pergantian energi, ada ya macam-macam yang di tengah jalan membuat hubungan percintaan jadi berantakan. So my dear Pisces, apapun itu, walaupun tidak berhasil seperti yang kalian inginkan, ingat, masih ada future, masih ada masa depan yang menunggu kalian di jalan cerita yang ini.
apapun itu. Silakan dihubungkan dengan kehidupan kalian, my dear Pisces. Yang terakhir dan kartu yang saya fokuskan juga, King of Pentacles yang terbalik. Orang yang kalian harapkan segitunya, segitu besarnya, ternyata tidak seperti itu. Kalau tadi bicara tentang harapan kalian, goal kalian yang tidak seperti yang kalian rencanakan atau kalian harapkan, yang ini bicara tentang orangnya. Orangnya yang kalian pikir King of Pentacles ternyata terbalik. Ternyata tidak seperti yang kalian harapkan, yang kalian kira. Ya, aduh sorry ya, ada pesan yang harus disampaikan, tapi semoga tidak menyinggung siapapun yang nonton ini ya. Katanya orang tersebut kalian pikir honest ya, jujur, tiba-tiba cheating dalam hal apapun ya, dalam hal keuangan atau kehidupan yang dalam hal lain gitu, cheating gitu. Pesannya itu tadi, orangnya cheating gitu. Mohon maaf, jangan tersinggung ya, itu cuma pesan yang harus disampaikan aja gitu. Resonate atau tidak saya kembalikan lagi ke kalian ya, karena yang nonton kan bukan cuma 1-2 orang ya, minimal ini 100 gitu ya yang nonton. So ya monggo silahkan dihubungkan aja dengan kehidupan kalian ya. Oke. So overall bacaannya seperti itu, dan saya mengerti kenapa ada kartu rest and relax. Jadi mungkin take it easy my dear Pisces, nggak usah terlalu stres. Kalian butuh waktu untuk sendiri, mungkin me time, atau kalian butuh untuk keluar dari zona nyaman. Dengan adanya di bacaan lain saya tidak membuka bottom of the deck ya, tapi di bacaan yang ini saya diminta untuk membuka kartu yang paling bawah di deck saya nih, di deck kartu tarot saya ini, dan the Tower moment. So kalian diharapkan mungkin keluar dari zona nyaman kalian, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak pengen kalian lakukan, tapi semesta meminta kalian untuk melakukannya gitu. Oke. Saya buka kartu selanjutnya, ini adalah saya persilahkan kalian menanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. Pesan berikutnya katanya, tapi nggak apa-apa lah ya, yes or no dulu, nanti saya pakai kartu yang lain untuk pesan berikutnya. Mungkin ada yang masih belum tersampaikan, oke? Nggak apa-apa, yes or no dulu ya dalam hal percintaan. Monggo silahkan, nanti saya jawab. Sudah ada satu, yes or no? Yes? Yes, ini Six of Water, jawabannya yes. Tapi ada pesannya adalah ngaca dulu. Kalian lihat dulu diri kalian, ya, ngaca dulu. I don't know gimana cara hubunginnya dengan kehidupan kalian, tapi jawabannya iya, tapi ngaca dulu katanya gitu. Oke? Baik, saya disuruh buka lagi, mungkin ada beberapa pesan yang belum tersampaikan. Oke, fine. One card. The Justice yang terbalik. So ada beberapa dari Pisces itu tidak tercapai tujuan justice-nya, atau misalnya perjanjian legalitasnya itu tidak tercapai, makanya itu bikin stres gitu. Apakah akan tercapai dalam waktu dekat? Ya mungkin bisa minta bantuan orang yang tepat. Kalau kemarin kalian minta bantuan dan tidak berhasil, mungkin itu tidak tepat aja gitu. Coba minta bantuan sama orang yang tepat. Nanti the justice-nya akan balik gini. Bukan kayak gini. Oke, so minta bantuan orang yang tepat. Oke. Lagi itu saya taruh di bawah. Ada Page of One.
Soon, secepatnya kalian akan mendengar kabar baik, kabar yang baik, oke? Dari, why there is a cat here? Ada yang punya kucing kuning, kucing koneng, ya, oke, mungkin ini pesannya untuk kalian. Ada kabar baik yang datang kepada kalian dari orang yang sudah kalian kenal, gitu. Kabar baiknya, saya taruh di sini. Kabar baiknya dalam bentuk beneran datang WhatsApp atau lewat sosial media atau whatever, apapun. Oke. Ada apa lagi? I need one more, I think. I don't know. One more? This one? Okay, this one. Four of Pentacles. Okay. Four of Pentacles ini saya mau taruh di kartu King of Pentacles yang terbalik ya, di kartu terakhir. Oke. Ini kartu yang agak tricky ya. Ini bicara tentang sebenarnya kalian punya banyak hal yang ada di dalam kehidupan kalian. Ya, kenapa bisa tricky? Karena bisa juga bilang kalian greedy, terlalu ngekepin apa yang kalian punya dan kalian enggak kasih itu ke semesta gitu. Kayak gini loh, kalian punya banyak hal di dalam hidup kalian, di percintaan kalian. Ini kan percintaan ya, bukan tentang uang. Walaupun kalau Pentacles itu sebenarnya tentang money ya, tapi kan ini bicara tentang love life, love story. So kalian kekepin sedemikian rupa sehingga kalian lupa seharusnya ini diserahkan juga ke semesta supaya kalian tahu ini cocok dengan divine purpose kalian atau takdir kalian atau enggak gitu. Kalian terlalu ngekepin sehingga kalian lupa apa yang memang untuk kalian. Nggak usah kalian kejar, nggak usah kalian kekepin segitunya, itu akan buat kalian. Tapi yang tidak buat kalian, ya dia akan caw-caw bye gitu. Dia akan pergi, no matter what, sekuat apapun kalian pegang itu gitu. Saya taruh di sini untuk reminder bagi kalian para Pisces bahwa kalian seharusnya let it flow aja. Serahkan saja kepada Sang Pencipta, serahkan pada semesta, biarkan semesta yang memberikan jalan kepada kalian. Makanya suruh rest and relax ya. Udah terlalu pusing kali kepala, udah terlalu stres gitu. Jadi perlu istirahat, mengistirahatkan pikiran. Bukan cuma badan doang, tapi pikiran juga. Oke? Apa yang perlu di healing dari hidupnya si Pisces? Saya buka self healing card sebagai kartu oracle yang akan saya bacakan sebagai penutup. Sadness, kesedihan kalian, oh please, sedih amat tampangnya ini. Please jangan sedih ya, jangan sedih. Pisces, kalau kalian merasa telah mengambil keputusan yang salah, ya udah, kan udah berlalu. Ya, ini baik kok untuk future kalian yang sudah terjadi ini. Nggak usah sedih. Ini yang perlu di healing dari kalian, kesedihan. Ya, cheer up please, cheer up, senyum. Terus kalian ada yang ngomong, enak aja Mbak Lucy ngomong begitu, hidupnya dia enak. Halo. Enggak, hidup saya pun berantakan. Tapi instead of saya menangisi, saya memilih untuk tetap move, jalan terus dan senyum. Gak ada lagi yang bisa dilakukan selain itu menurut saya. Oke, satu kartu dari Very Oracle card, pesan untuk kalian, Moon Energy, energi bulan. Dan bulan, pergerakan bulan sangat mempengaruhi seorang Pisces. Karena air ya, sangat terpengaruhi oleh bulan. Jadi kalau ada bulan penuh, full moon atau apa, itu sangat berpengaruh untuk Pisces ya. Oke, saya bacakan. Surrender to the natural ebb and flow of life. Tuh kan, surrender, menyerahkan aja ke semesta ya. If you are feeling confused, kalau kalian lagi bingung, this very comes to calm emotion and reassure you that the peace of mind is possible. Nyambung banget ya ini.
So, kalau kalian lagi bingung katanya ini ada peri ya yang akan menenangkan kalian, tapi kalian bingung, peri, peri bentuknya kayak gimana? Oke, bilang aja semesta gitu ya, semesta atau guardian angel, whatever. Yang penting kalian harus tahu bahwa ketenangan itu penting dan itu possible kok dilakukan walaupun di keadaan yang lagi jungkir balik seperti sekarang, Pisces. Oke. Lanjut dengan satu dari angel aja ya, satu aja dari angel, dari archangel message. Claircognize, bukan clairvoyant ya, tapi claircognize. Archangel Uriel, pay attention to thought and ideas that comes to you as they are answer prayer. Oke, sebagai Pisces, kalian dapat melihat tanda-tanda, dapat merasakan tanda-tanda, dan pertimbangkan itu sebagai jawaban dari doa-doa kalian. Oke, kalian cukup sensitif untuk itu. So don't worry. I never worry about Pisces karena Pisces itu sangat punya intuisi yang kuat gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagi galau tuh baluci gitu kan, gini gitu saya suka ketawa, ya ampun kamu udah tahu kan ini akan terjadi gitu kan. Ya gimana ya, apa sih. Beberapa Pisces yang personal reading sama saya tuh saya ketawain, saya suka bilang, kamu tuh udah punya insting kuat gitu, masih galau. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card. A personal issue reaches resolution. Ada resolusi dari personal issue kalian. So, ini yang lagi kalian hadapi ini akan ada resolusinya. So, don't worry, be happy ya, my dear Pisces. Baik, sekian aja bacaannya. Saya tutup aja ya. Saya harap kalian apapun yang terjadi, yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya untuk Pisces. Salam light, angel, and love. Bye.